Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini khusus video buat Anda yang tidak percaya dengan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Imaduddin, saya khususkan buat Anda. Saya Sami menantang Anda dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada, bawa umatmu yang banyak. Tanggal dan hari apa dan jam berapa, tentukan di mana Anda mau ketemu dengan saya. Saya camkan baik-baik kepada Anda. Saya punya kakek dulu dianiaya, dibantai dengan orang-orang tidak benar. Saya sebagai cucunya, saya pengen dibantai, saya punya kematian. Anda, saya tantang dimanapun Anda berada. Sami Muhammad, camkan baik-baik itu bahasa saya. Camkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi, aduh beb, saya sakit, nggak tahu kenapa ini, Aceh mata. Ada yang buntok, jomplang ya. Coba dong gituin, aku bisa nggak sekarang? Panik lah, masa enggak? Bisa. Video cuplikan yang saya tampilkan tadi adalah merupakan sebuah tantangan dari seorang Habib kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan ada pemandangan tidak enak ketika Habib tersebut menampilkan atau meletakkan golok di hadapannya. Ya entah goloknya itu habis nebang pohon pisang atau entah habis ngupas kelapa muda, entah apa itu. Saya tidak tahu ya, yang pasti di depan itu tidak ada goloknya. Tapi apapun itu, ketika ada di depan golok seperti itu, lalu ditayangkan secara publik ya, itu kan beredar videonya itu di TikTok itu adalah tindakan yang sama sekali menurut saya norak gitu loh. Sudah nggak zamannya begitu itu. Tapi kalau memang memaksa orang tersebut untuk berkelahi kepada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, maka tantangan itu diterima. Tetapi nanti bukan Kiai Imad yang akan melayani, tapi adalah Gus Adha. Jika memang nanti dikonfirmasi penerimaan tantangan terhadap Habib tersebut, di sini Gus Adha menyampaikan bahwa nanti dilaksanakan pertarungan itu secara sportif, artinya tidak norak, tidak brutal gitu ya, tidak melampaui batas kemanusiaan. Itu harus dilakukan di ring MMA secara resmi dan dilakukan secara sportif. Jadi begitu ya, kita sekarang ini tidak bisa brutal, ugal-ugalan itu tidak bisa. Tawuran atau apa itu bukan zamannya lagi. Anak-anak SMK sekarang, anak-anak STM yang dikenal sebagai tukang tawuran itu jarang kita lihat mereka tukang tawuran atau apa itu. Begitu ya. Jadi mohonlah untuk tidak kemudian melakukan hal-hal aneh ketika Anda merasa keberatan dengan statement atau kesimpulan dari kajian seseorang. Ya mungkin Habib tersebut ini jengkel ketika Kiai Imad mengatakan bahwasanya Ba'alawi itu atau para Habib itu bukan keturunan Rasulullah SAW dengan adanya kekosongan catatan Ubaidillah leluhur mereka selama 550 tahun gitu kan. Mestinya kalau memang orang tersebut itu bijak, jika seandainya memang Ba'alawi itu bukan keturunan Rasul, maka harus berterima kasih dengan Kiai Imad, karena ia melepas beban yang ada di dalam dirinya, ya beban moral ya, dikenal sebagai keturunan Rasul, harus menjaga akhlaknya kan, dan hal semacamnya. Tapi kalau memang orang tersebut memang ada kepentingan ego, jika seandainya ada kepentingan ego di dalam dirinya, ya Allah alam ya, apa maksud orang tersebut ya, apalagi saya punya kakek apalah yang dimaksud entah siapa itu, tidak elok lah begitu ya. Nah yang harus diperhatikan adalah ketika Kiai Imad mengatakan bahwa mereka bukan keturunan Rasul, ini berlandaskan apa? Itu kan berlandaskan pemahaman Kiai Imad atau tasawurnya Kiai Imad terhadap kitab-kitab Turas yang selama ini beliau kaji gitu kan. Pendapatnya yang keluar apapun itu ya, maka Kiai Imad tidak bisa salah, terlepas nanti apakah pendapatnya diterima atau tidak gitu loh. Alasannya kan itu memang karena tidak ada 550 tahun itu catatan Ubaidillah. Ada katanya Gus Rumel, tapi kan belum ketemu, belum entah udah nemu atau belumnya itu sampai sekarang belum dipublikasi kan gitu. Jadi mohonlah untuk tidak melakukan hal-hal aneh yang semacam itu gitu loh. Terus lagi ada sekarang tes DNA. Ya ini penting juga ya untuk tes DNA ya. Saya belum pernah menemu juga Habib yang untuk menganjurkan tes DNA. Ada juga Habib Rizik itu dulu kalau tidak salah itu pernah mengatakan bahwa rambut Rasulullah masih ada katanya. Maka harus ada anjuran tes DNA. Kemarin belum lama ini Habib Hanif mengatakan tes DNA haram katanya kan gitu. Ya untuk sekarang ini dalam konteks wacana
polemik nasab sekarang ini, apakah DNA ini layak untuk dipertimbangkan? Maka disinilah orang-orang ahli dipatutkan atau dianjurkan untuk berbicara, begitu ya. Jadi sekali lagi, tantangan Habib tersebut itu diterima. Itu Habib entah bukan yang bicara, itu kayaknya si Habib sih. Diterima oleh Gus Adha ya. Tapi dengan catatan itu harus dilakukan di ring MMA dan dilakukan secara sportif. Tidak brutal dan tidak juga ugal-ugalan. Ya kita hidup itu kalau ngikutin emosi repot rek. Ya. Jadi begitu ya. Dilakukan di ring MMA secara sportivitas. Mohonlah untuk kemudian ketika ada orang mengkaji misalnya tentang nasab kita, lalu kesimpulan dari kajian itu menyatakan bahwa nasab kita tidak tersambung kepada leluhur kita karena berdasarkan ini dan itu, ya silahkan diadu data. Kita meyakini leluhur kita berdasarkan apa dan orang tersebut berdasarkan apa. Tinggal diuji saja di situ ya. Tidak perlu kemudian emosi semacam itu. Tidak elok lur. Jadi kira-kira itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan yang saya sampaikan. Tapi apapun itu kita tetap saling menjaga persaudaraan. Sehingga ketika ada tantangan semacam itu dilakukan oleh Habib tersebut, itu yang menantang ataupun yang ditantang masih saudara. Saudara seiman, saudara seagama dan saudara sebangsa, juga saudara senegara. Maka jika tantangan itu pun sungguh-sungguh ingin diajukan secara serius atau memang tantangan itu serius, ya maka harus ditanggapi dengan serius tapi dengan catatan harus sportif, tidak melampaui batas kemanusiaan. Harus dilakukan di ring MMA. Itu kan orang berantem itu masih di ring MMA itu orang tinju itu. Ada pagelaran MMA, orang berantem di situ. Itu kan masih batas sportivitas, masih menjunjung nilai tinggi kemanusiaan. Artinya itu hanya game saja. Ya, jika pun di sini Gus Adha meladeni orang tersebut serius, terjadi pertarungan di ring MMA itu ya hanya sebatas game saja. Tidak dimaknai sebagai sesuatu yang brutal atau apapun itu. Jadi begitu ya. Kalau memang orang tersebut memang bisanya berantem. Dan di sini Gus Adha akan menyikapi atau akan mengiyakan ya tantangan tersebut. Nah, kira-kira begitu. Jadi apapun bentuknya, kalau ia merupakan sesuatu yang memang menggelikan, bogol atau apa itu di mana berantemnya, kalau itu dimaksudkan berantem secara brutal gitu, ya menurut saya itu norak lah, norak. Kita ini bangsa beradab dan sekarang dunia sudah menuntut agar manusia bukan tuntutan surga, artinya menganjurkan ya untuk agar manusia itu menjaga norma-norma kemanusiaan. Makanya ada HAM itu, hak asasi manusia, untuk melindungi hak-hak kehidupan manusia. Apa saja yang menjadi haknya, apa saja yang menjadi miliknya, maka dia berhak untuk kemudian mendapatkan semua hak-hak yang ada pada dirinya. Hak perlindungan, hak apapun itu harus dijunjung secara kemanusiaan. Nah, kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Jaga tinggi nilai persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti beli air. Masuk bisanya. Ini kagak pingsan gue. Pengobatan